Hi there Skincares, welcome back to Care Skin Media. Balik lagi dengan aku Jenny Novita, your host for today. Nah, hari ini aku mau ngasih tahu 2 produk kesukaanku. Meskipun ini sponsored products, tapi aku sendiri udah pakai kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Dan sebelum disponsor aku juga udah pakai dan aku suka karena memang semua yang ada di Care Skin Media harus honest review ya. To find out for more, stay tuned, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu, like, and share it to your friends. Cause sharing good information is caring, right? Tada, produknya adalah dari RH Age Corrector. Jadi memang formulated by dermatologist dan juga klinik RH tuh udah dari mana-mana ya, trusted. Ini aku dikirimin yang facial wash dan juga essence-nya. Aku akan bahas satu-satu dari segi packaging, terus juga formulasinya gimana, tekstur dan konsistensinya, terus wanginya gimana, and what I feel about the product. Nah, yang pertama aku akan bahas dari facial wash-nya dulu. Ini ada AHA BHA and Red Algae Extract Facial Wash dari RH Age Corrector. Jadi memang dia adalah sabun pembersih wajah yang gentle karena dia pH balance. Walaupun mengandung AHA dan BHA, dia mampu untuk merawat kulitku yang sensitif tanpa kerasa ada stinging atau perih. Terus AHA dan BHA ini juga bagus untuk membersihkan dan mengangkat sel kulit mati. Terus juga dengan si Red Algae Extract-nya, dia kayak antioksidan, jadi dia bagus untuk menutrisi kulit kamu dan membuat kulit lebih halus kerasanya ya. Tapi karena dia wash off, memang jangan ekspektasi kalian tuh yang tinggi-tinggi karena dicuci lagi gitu. Lebih penting cleansing efeknya setelah kalian pakai ini sih, dan afternya. Packagingnya dia tuh pump seperti ini, jadi benar-benar mudah untuk kalian pakai, tinggal pencet aja terus udah keluar. Biasanya aku pakai 1-2 pump, dan dia tuh karena isinya lumayan encer jadi mudah keluarnya, nggak nyemprot, terus lebih higienis juga. Terus size-nya tuh menurutku pas ya, kayak ini tuh lumayan bisa dibawa kemana-mana, digenggam, terus nggak gede gitu untuk di vanity kalian atau di kamar mandi, ya cukup. Sekarang kita masuk ke formulanya. Key ingredients dari facial wash ini sebenarnya ada banyak. Jadi dia ada exfoliantnya, ada AHA yaitu glycolic acid dan juga lactic acid yang dipakai. Terus ada juga si BHA, salicylic acid. Terus ada juga antioksidan yang tadi si Red Algae Extract, dan ada vitamin E. Terus dia juga mengandung si allantoin. Nah, allantoin ini bagus untuk soothing. Nah, dia kan soalnya ada si AHA dan BHA-nya. Jadi dikombinasi sama soothing biar nggak mengiritasi kulit yang sensitif. Jadi bisa menenangkan juga gitu. Karena sebenarnya BHA tuh ada sifat antiinflamasinya juga ya. Dan si AHA ini bisa juga berfungsi sebagai humectant, terus juga bisa untuk anti-aging. Tapi memang itu harus pH balance. Jadi kalau misalnya di facial wash ini, aku sih lebih untuk ngebersihinnya aja gitu. Kita masuk ke konsistensi dan juga tekstur dari facial wash ini. Jadi tekstur dari facial wash ini lebih ke arah encer, tapi nggak terlalu encer juga yang sampai dripping banget, agak kental dikit. Dan dia tuh lumayan gampang untuk berbusa. Busanya tuh yang nggak foamy, jadi light foam gitu ya. Nah, yang aku suka adalah dia tuh gampang dibilasnya. Jadi nggak ada finish yang kerasa kayak kulit kalian tuh nggak bersih atau licin. Dan nggak bikin kulitku tambah kering atau kerasanya ketarik. Walaupun dia mengandung AHA dan BHA ya. Tapi kan kulitku combination oily, jadi mungkin untuk kulit yang lebih ke arah kering kurang cocok pakai si facial wash ini karena memang nggak gitu moisturizing sih. Cuman di kulit oily dan acne prone menurutku ini pas. Dia juga bisa untuk merawat acne karena kan ada BHA-nya. Dan untuk kalian yang kulitnya sensitif, mungkin kalian nggak bisa pakai ini 2 kali sehari. Tapi personally, aku sih yang kulitnya sensitif, ini gentle-gentle aja di aku. Jadi dicoba perlahan, karena kalian sendiri yang tahu toleransi kulit kalian. Nah, facial wash ini bisa dipakai setiap hari, karena memang wash off. Kalian tentuin mau pakai pagi dan malam, atau malamnya aja mungkin kalau kulitnya sensitif. Jadi tergantung
ke toleransi kulit masing-masing. Nah, si RH Age Corrector ini juga mengandung fragrance, tapi nggak yang mengganggu di kulitku. Nah, kalau kalian sensitif atau ada alergi terhadap fragrance tertentu, mungkin jadinya kurang cocok sama dua produk RH ini karena dua-duanya mengandung fragrance. Cuman memang fragrance-nya tuh di bawah-bawah sih, jadi kandungannya tuh sedikit, harusnya masih cocok untuk kalian yang sensitif skin. Nah, dia tuh juga harganya sangat terjangkau, cuma 59.000 untuk 90 ml. Jadi menurutku ini worth the price sih, dan enak juga untuk dipakai sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke essence-nya. Ini adalah Galactomyces and Prebiotic Essence. Jadi dia fungsinya bisa untuk soothing dan juga ada efek untuk mencerahkannya dari Galactomyces-nya. Pertama, aku akan jelasin dari segi packaging. Dia memang toner yang diputar gini ya, dan aku dapat yang limited edition, jadi ada gambar unicornnya, so cute kayak gini. Terus yang aku suka adalah ada plugnya di dalam, so gampang untuk dibawa-bawa tanpa tumpah. Kalau biasanya kan toner nggak ada plugnya ya, kayak terpisah gitu, jadi susah untuk dibawa traveling. Tapi yang ini udah ada plugnya, dan dia tuh dapetnya 100 ml, jadi lumayan tahan lama. Ini sebenarnya udah botol keduaku, dari sebelumnya tuh aku udah pernah pakai dan aku suka, makanya aku terima pas mau dikirim lagi. Secara formulasi, essence ini memang fokusnya tuh untuk lebih moisturizing dan juga soothing, karena kan si Galactomyces juga ada efek untuk soothing dan juga menenangkan kulit kalian gitu lah ya. Terus prebiotics yang dipakai ada brown seaweed, terus ada green microalgae, marine water. Dan selain itu dia juga ada kandungan betaine yang bagus juga untuk menenangkan kulit dan juga untuk moisturizing sebagai humectant. Jadi essence ini secara keseluruhan bagus untuk melembabkan dan juga menenangkan kulit. Cocok untuk kalian yang kulitnya blemish prone, gampang kemerahan seperti aku. Terus sensitive skin juga sebenarnya akan suka ini. Dan orang yang nggak bisa pakai brightening ingredients yang terlalu poten gitu ya, ini kan salah satu alternatifnya, bisa cobain si Galactomyces. Karena kandungan Galactomyces di sini 10%, tinggi ya. Aku akan masuk ngebahas ke konsistensi dan juga tekstur. Teksturnya memang kayak essence pada umumnya, kayak toner tapi lebih kental. Cuman menurutku dia nggak sekental essence lainnya sih, jadi masih tergolong light dan mudah di layer. Untuk kalian kalau yang mau layering sama skincare lain, ini bisa banget karena dia cepat menyerap. Dan yang aku suka, dia tuh finishnya nggak tacky, terus juga nggak terlalu lengket atau greasy ya. Itu penting banget kalau misalnya kalian emang mau layering produk. Karena essence ini memang udah melembabkan dan juga ada kandungan lain-lainnya, biasanya aku memakai ini di step toner. Kadang aku juga pakein ini kayak semacam 2-in-1 gitu ya. Aku skip toner dan serumku, abis pakai ini langsung aja pakai pelembab, itu udah oke banget di kulitku. Dan aku suka banget untuk layering dia. Jadi biasanya aku pakai dia 2-3 layer, itu bisa banget karena dia memang seringan itu. Plus rasanya tuh refreshing, jadi seger-seger pas pagi atau enggak pas malam sebelum tidur pakai skincare. Ini enak banget sih. So what I feel secara overall, ini memang my go-to daily essence atau toner. Aku bisa gantiin ini di slot toner, aku bisa gantiin ini di slot serum, whatever you like it to be. Dan dia refreshing, worth the price juga. Dia 100 ml untuk 199.000 dengan ingredients yang packed seperti itu, udah kayak serum pada umumnya lah ya. So what skincares think? Drop your comments below, worth it atau enggak nih dua produk ini, siapa yang udah pernah nyoba, dan opini kalian gimana. Oke, that's it for today. Semoga berguna untuk skincares. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share to your friends. Oh, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng setelah subscribe, biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kalau masih bingung, jangan sungkan tanya di komen ya. Bye-bye! Love, Jen.